Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menunaikan kewajiban syariat, ibadah salat maghrib, menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Semoga seutuhnya diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mencintai beliau sepenuhnya dan kita berharap syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Furqan yang setia mengikuti kajian, di mana tugas yang diamanahkan kepada saya adalah kajian dengan tema-tema aktual. Oleh karena itu malam hari ini kita coba akan mengupas satu kasus yang terjadi beberapa waktu lalu yang belum lama, sekitar 2 pekan yang lalu di India. Yang sebenarnya kasus ini sebenarnya juga tidak bisa disebut aktual karena ratusan tahun lamanya tuduhan dan fitnah yang sama itu terus dilontarkan. Hanya berganti waktu, berganti orang siapa yang melontarkan tuduhan dan fitnah tersebut, yang ujungnya adalah bentuk penghinaan dan penistaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa 2 pekan yang lalu juru bicara dari Bharatiya Janata Party, sebuah partai mayoritas di India, partainya Perdana Menteri India saat ini Narendra Modi, yang dalam perdebatan tentang isu-isu keagamaan dalam rangka meningkatkan elektoral kepartaian dalam situasi perpolitikan di sana. Juru bicara ini menyampaikan terkait dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang dalam tuduhan umum itu beliau disebut pedofil, yakni orang tua yang menyukai secara seksual kepada anak-anak kecil. Dan pedofilia ini kan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kenistaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW di antara 11 istrinya itu kan gadis remaja, yakni Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu riwayat beliau dinikah usia 6 tahun, riwayat lain dinikah usia 9 tahun. Satu riwayat Ibunda Aisyah di Madinah dinikahkan di Makkah oleh Rasulullah, digauli di Madinah oleh Rasulullah usia 9 tahun. Riwayat yang lain menyebut Ibunda Aisyah digauli usia 12 tahun. Dan ini menjadi semacam senjata bagi orang-orang yang tidak menyukai Islam, tidak menyukai Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW itu selain tuduhan pedofil, juga tuduhannya adalah hiperseks, yang gila seks gitu. Karena sampai istrinya 11 orang. Padahal kan tuduhan itu dengan fakta telah terbantah dengan sendirinya, karena dari 11 istri beliau hanya 2 orang, atau ada yang menyebutkan hanya 1 orang yang gadis itu, yang muda belia itu, yakni Ibunda Aisyah. Sementara selainnya 10 atau 9-nya itu para janda-janda tua gitu.
Nah, kalau benar tuduhan mereka, tentu Rasulullah tidak akan memilih janda-janda tua untuk dinikahi. Ada faktor-faktor, ada motif-motif tertentu. Selain untuk menghormati dan memuliakan para janda, juga dalam motif politik, ada motif yang lain-lain gitu. Tapi beliau benar-benar mencintai perempuan yang dinikahinya itu. Coba kalau bapak-bapak diizinkan menikah 11 dengan perempuan dan dimudahkan untuk itu, kira-kira akan seperti Rasulullah SAW enggak menikahi para janda-janda yang sudah sepuh, sudah tidak menarik? Kira-kira kalau mau jujur dinikahi itu termasuk saya, tentu saja saya akan nikahi gadis-gadis muda yang cantik-cantik. Secara manusiawi kan itu fitrah. Begitu. Makanya oleh karena itu kita hanya diizinkan maksimal 4 saja. Karena kalau nggak dibatasi, kita bisa berlebihan. Maka hadirin ikhwan fillah azakumullah, kita akan coba mengkaji kasus ini bukan hanya dari sisi bagaimana kita membela Rasulullah SAW, karena itu memang sudah kewajiban, sudah keharusan kita marah kalau Rasulullah SAW dinista, dihina. Karena marah itu kan diperbolehkan di tempat-tempat yang benar, di waktu-waktu yang benar, di kasus-kasus yang kita dibenarkan untuk marah itu. Salah satunya adalah ketika agama, ketika Tuhan, ketika Nabi, ketika kitab suci dihina. Itu bahkan orang yang tidak marah, tidak kesal, merasa kemudian biasa-biasa saja, patut dipertanyakan keimanannya. Tidak ada rasa cemburu terhadap agamanya, tidak ada rasa cemburu ketika Rasulullah SAW dihina, patut dipertanyakan keislamannya. Tapi dengan kemarahan yang benar, yang profesional dan proporsional. Jadi kita di sini tidak akan mengkaji ayat-ayat dan dalil-dalil kewajiban kita untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Begitu pula membela agama, membela Al-Quran yang dinista dan lain-lain sebagainya. Tapi coba kita baca pandangan para intelektual muslim, para sarjana muslim. Di antaranya saya ada beberapa buku yang saya anggap berkaitan dengan pembicaraan kita malam hari ini. Dan ini apa yang nanti disebutkan oleh para pakar ini adalah fakta-fakta yang meskipun bisa jadi tidak kita sukai atau kita tidak enak membicarakannya, atau juga tidak akan disukai oleh orang lain. Tapi ini adalah fakta yang disusun, didadar sebagai perbandingan. Karena kan kasus ini adalah kasus-kasus yang real ada di tengah-tengah kita. Pertama adalah buku 10 kuliah agama Islam, Dr. Adian Husaini. Beliau menulis dalam salah satu babnya berjudul Sang Nabi Teladan Abadi. Ini pernah kita kutip sedikit dalam kajian beberapa awal ya, pas kajian kita di awal-awal. Beliau mengutip surah Al-Ahzab ayat 21 yang sangat kita kenal, bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasulullah itu ada teladan yang baik. Beliau mengajak kita untuk memahami bahwa umat Islam ini adalah umat satu-satunya yang punya sosok teladan up to date, senantiasa seolah-olah hadir setiap waktu di depan kita, yang real, yang konkret. Ketika Allah meminta kita untuk meneladani beliau, itu konkret kita bisa meneladaninya, karena beliau itu real. Kita sampai bisa tahu bagaimana Nabi Muhammad gosok gigi, sampai kita tahu pakai sandalnya, nyisirnya, pakai bajunya, berkeluarganya, bersikap terhadap istri, bersikap terhadap anak, bagaimana sikapnya di kamar tidur, bagaimana sikap beliau di kamar mandi,
bagaimana beliau jadi kepala negara, bagaimana beliau jadi anggota masyarakat, bagaimana beliau menjadi pemimpin, jadi presiden, bagaimana beliau ketika jadi pengusaha, jadi pedagang. Sehingga umat Islam itu di posisi apapun profesinya, statusnya, keadaannya, dia punya sosok teladan. Dia seorang pengebun atau petani. Rasulullah juga mencontohkan itu. Jadi bagaimana menjadi seorang petani yang baik, tukang kebun yang baik, kita punya contoh. Begitu terus, sehingga kita mendapatkan sosok yang membuat kita bisa tertib hidup ini dengan mudah, karena teladannya real ada. Kita bisa baca di hadis-hadis Rasulullah, di kitab-kitab para ulama, bagaimana keseharian hidup Rasulullah. Sehingga para ulama banyak menulis kitab tentang itu. Ada yang ngambil dari sisi detik-detik wafatnya Rasulullah, ada yang ngambil dari sisi beliau sebagai seorang pedagang, pengusaha, ngambil dari sisi beliau sebagai seorang ayah, ada yang menulis beliau sebagai seorang pemimpin, ada yang menulis beliau sebagai seorang jenderal perang, dan seterusnya. Sehingga mudah kita meneladani Rasulullah SAW. Yang ini tidak dimiliki oleh umat lain, tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pernah saya sampaikan contohnya, seperti ditulis juga dalam buku ini. Ada seorang pendiri Amerika Serikat, siapa itu namanya? Thomas Jefferson. Dia udah dianggap nabi oleh orang Amerika, gitu. Saking berjasanya dalam mendirikan American of United States. Tapi orang Amerika nggak pernah bertanya gimana sih Jefferson ini gosok giginya, gitu. Gimana dia bergaul dengan istrinya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Pakai sandalnya itu yang mana dulu, kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kalau pakai bajunya gimana? Nyisirnya gimana? Enggak akan ditanya seperti itu. Pun juga umat lain seperti saudara-saudara yang Kristiani enggak bisa meneladani bagaimana Nabi Isa alaihissalam gosok giginya, karena enggak pernah diceritakan berkeluarganya, memimpin negara, memimpin pasukan, karena tidak pernah terjadi. Makanya itulah kenapa Rasulullah SAW diutus sebagai nabi terakhir, dibuat lengkap, karena syariatnya rahmatan lil alamin, untuk segala zaman, segala tempat, segala kondisi. Sehingga dibuat lengkap, dibuat sempurna beliau, agar memudahkan kita meneladani beliau. Sehingga tidak akan ada lagi pertanyaan bagaimana cara membentuk pemerintahan di dalam Islam, karena beliau membentuk pemerintahan. Sehingga kita bisa tahu gimana cara meneladani beliau itu dalam membentuk pemerintahan dan menjalankan pemerintahan. Gimana caranya mengatur dan membuat sistem tentang ketentaraan, militer, beliau lakukan itu, dan seterusnya. Nah, dari sisi ini kita sudah selesai tentang sosok Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan bagi kita, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang menjadi teladan kita semua, memberikan bimbingan kepada kita agar selamat dunia akhirat. Sekali saja kita meragukan kerasulan beliau, meragukan keteladanan beliau, terpleset kita kepada kekafiran, konsekuensinya berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada buku judulnya Mishkat, refleksi tentang westernisasi, liberalisasi dan Islam, karya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Di salah satu bagian bukunya ini, beliau menuliskan perihal toleransi. Ada seorang Barat yang berkata kepada India, sebaiknya India belajar toleransi dari Indonesia. Maksudnya belajar toleransi dari umat Islam Indonesia. Adakah umat Islam Indonesia pernah merubuhkan pura-pura, vihara-vihara,
pernah melarang orang Hindu Buddha masuk ke tempat ibadahnya, pernah menyerang dan lain-lain sebagainya, tidak pernah di Indonesia ini. Tapi itu terjadi kepada umat muslim di India oleh mereka. Maka dikatakan harusnya India belajar toleransi dari Indonesia. Ini menjadi fakta bahwa saat kaum muslimin mayoritas di suatu tempat, maka pemeluk agama lain dan agama lain aman, damai. Tetapi tatkala umat Islam minoritas di sebuah bangsa, di satu negara, maka umat Islam tidak aman. Maka semestinya memang mereka belajar toleransi kepada kaum muslimin. Nah, beliau menulis perihal toleransi. Jadi beliau ini pernah ke Vienna. Di mana itu? Negara mana itu? Di Jerman barangkali. Lalu kemudian ada diskusi di satu kampus di Universitas Vienna. Dalam diskusi itu seseorang itu bertanya peserta, saya ini nggak nyaman punya tetangga muslim di sini. Yang muslim ini sebenarnya tidak mengganggu, cuman yang muslim ini taat sama agamanya gitu. Tidak mengganggu kehidupan sosial bertetangga, sama sekali tidak. Bahkan baik-baik saja. Tapi ada orang non-muslim yang gak nyaman dengan ketaatan seorang muslim kepada agamanya gitu. Saya dan keluarga saya, dan saya kira juga kebanyakan keluarga di Austria di sini tidak tahan bertetangga dengan keluarga muslim. Karena ternyata faktanya tadi seperti disampaikan. Maka Prof. Hamid Fahmi ini berkata, saya kira Anda di Barat terlalu kaku berpegang pada faham sekulerisme, sehingga tidak toleran pada agama. Apapun yang berbau agama Anda tolak, apalagi kalau hal itu masuk ke dalam ruang publik. Sebagaimana kita tahu bahwa sekulerisme muncul memisahkan kehidupan agama dari kehidupan politik, ekonomi, budaya, teknologi, lain-lain sebagainya. Agama jadi urusan individu, itu kan sekulerisme. Gak usah ikut-ikutan kepada urusan kenegaraan, urusan politik dan lain-lain sebagainya. Itu lahirnya sekulerisme itu, kebencian terhadap agama. Jadi ketika Barat mempropagandakan kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan yang lain, ini dan itu, tapi mereka ternyata tidak toleran gitu, tidak ramah terhadap agama gitu. Sehingga apa-apa yang berbau agama itu tidak disukai. Padahal kami, kata Prof. Hamid ini, di Indonesia terbiasa mendengar seorang pendeta ceramah di TV, karena ada setiap hari Ahad gitu kan. Dan toleran terhadap perayaan agama selain Islam di ruang publik. Seperti saudara muslim kita di Bali, kalau hari raya Nyepi ya ikut aturan, nggak bikin acara. Kalau azan apa itu, suaranya tidak pakai pengeras suara, bahkan tidak beraktivitas keluar rumah. Jadi kalau kebiasaan muslim di sana, sebelum hari raya Nyepi datang ke toko, ke sembako, toko kelontong. Jadi kayak kemarin kita pandemi gitu kan, banyak menyediakan stok makanan. Karena hari itu nggak bisa keluar dan nggak boleh keluar. Itu diikutin oleh muslim di Bali itu. Nah, kami biasa seperti itu gitu. Justru Anda yang tidak terbiasa terhadap kebebasan beragama. Jadi kata beliau, pertanyaan hadirin itu jelas yang tidak toleran terhadap agama, yaitu masyarakat barat sekuler. Tapi anehnya yang kini dituduh eksklusif adalah orang-orang beragama gitu. Jadi ada double standar di sini.
cara pandang mereka masih dipengaruhi alam pikiran abad ke-16 dan 17, di mana sekte-sekte agama di Eropa waktu itu sering konflik. Kan 200 tahun, 16 dan 17, 2 abad itu mereka perang agama antara Katolik dan Protestan. Ratusan ribu jadi korban, entah jutaan orang. Makanya di Eropa itu negara terbagi-bagi jadi negara-negara kecil berdasarkan agama. Seperti kerajaan Katolik Belanda, kerajaan Protestan Inggris, kerajaan Katolik Roma Italia gitu. Jadi kerajaan-kerajaan agama sebenarnya yang juga ada di Eropa itu terpisah, terbentuk jadi negara-negara akibat perang agama. Nah, jadi masih terpengaruh oleh konflik agama abad 16, abad 17. Karena sekte-sekte saat itu punya Tuhannya sendiri-sendiri dan saling menyalahkan. Nah, itu terbawa trauma itu, atmosfer itu terbawa sampai sekarang sehingga anti terhadap agama. Padahal sejarah Islam tidak punya sejarah yang sama dengan Eropa gitu. Tapi suka disamaratakan gitu, padahal berbeda. Kemudian beliau juga sampaikan dalam pembahasan tentang toleransi tanpa pluralisme. Ada kutipan yang menarik dari beliau bahwa meskipun Islam adalah agama misi, kita tahu bahwa di masa Soeharto itu pernah ada diskusi untuk menyepakati di antara tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Karena banyak kasus ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik. Ini kan 2 agama yang berbeda. Kristen dan Katolik ini 2 agama yang berbeda, Hindu, Buddha. Waktu itu Konghucu belum masuk. Diresmikan Konghucu itu di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur, jadi 6. Nah, itu masih zaman ada Subadrio, masih ada zaman Murtopo gitu. Coba disepakati agar tidak ricuh, tidak konflik kalau begini. Yaitu ada satu modus vivendi namanya, tidak boleh menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Dan yang menolak ini cuman saudara-saudara kita, para tokoh dari Nasrani yang menolak itu. Karena mengklaim kami agama misi yang harus menyelamatkan domba-domba yang tersesat gitu, menuju juru selamat. Kata perwakilan dari kelompok Islam, kalau begini nggak selesai, karena kami pun agama misi Islam ini, agama dakwah untuk mengajak orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah untuk masuk Islam. Makanya beliau sampaikan, meskipun Islam adalah agama misi, tapi Islam berpegang pada prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Peperangan memang terjadi antara tentara Islam dan daerah yang dimasuki oleh tentara Islam. Namun Islam tidak memerangi penganut agama lain agar mereka masuk Islam. Itu. Jadi kalau pasukan muslim masuk ke satu daerah, ada adabnya berperang itu. Satu, nggak boleh merusak tempat ibadah, gereja, pura, vihara, sinagog, nggak boleh dihancurkan. Jangan ganggu orang yang sedang beribadah di dalamnya. Itu prinsip. Kalau perang, umat Islam nggak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Nggak boleh membunuh orang tua, membunuh anak-anak, nggak boleh memutilasi, nggak boleh menebang pohon-pohon, nggak boleh merusak tempat-tempat fasilitas umum. Itu perang dalam Islam. Sekarang kan susah, karena pakai rudal kan. Justru untuk melemahkan tentara-tentara itu dan musuh, yang dihancurkan fasilitas umum jadinya. Nah, sebenarnya itu dilarang dalam adab berperang. Islam tidak menghilangkan peperangan.
Karena itu udah kayak perang itu udah kayak apa itu? Kebutuhan hidup nih. Makanya ada tokoh di Amerika itu mengatakan kalau mau damai perang dulu gitu. Nah, kalau nggak perang tuh nggak ada perdamaian. Tapi peperangan itu diatur oleh Islam agar beradab. Lalu beliau berbicara tentang eksklusif dan inklusif nih. Yang dalam salah satu poinnya itu atau di materi kebebasan menista. Dulu kita pernah dengar tahun 2010 ada Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, AKKBB. Ini para aktivis dan pendukung liberalisme, nggak suka sama Islam. Mereka menuntut dicabut peraturan Presiden nomor 1 PNPS tahun 65 tentang larangan penistaan agama. Jadi ada undang-undang PNPS tahun 65 yang melarang praktek penistaan agama. Itu mereka minta dicabut. Artinya kalau itu dicabut karena dianggap menghalangi hak asasi berpendapat. Makanya di barat kebebasan berbicara itu termasuk digunakan untuk menista Tuhan, menista agama, menista nabi. Itu biasa bagi orang barat. Karena memang prinsipnya mereka juga nggak suka sama agama. Kalau Nietzsche katakan kan God is dead, Tuhan sudah mati. Kalaupun Tuhan harus ada, Tuhan tugasnya udah selesai. Udah diam-diam baiklah gitu Tuhan itu. Nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun perlu Tuhan itu ada, ya kita bunuh aja Tuhan itu. Jadi nggak ada artinya soal ideologi beragama itu. Maka ketika mereka menista Nabi Muhammad, orang Barat menista Al-Quran, itu bagi mereka bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan. Itu adalah kebebasan berpendapat. Nah, racun ini masuk ke orang Indonesia, sebagiannya di sekuler, sebagiannya jadi liberal gitu kan. Salah satu yang mereka tuntut adalah cabut larangan penistaan agama. Jadi orang yang menista agama jangan dipenjara, jangan dipidana, boleh-boleh aja. Alasannya hak asasi untuk kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Itu yang problemnya sebenarnya. Ketika dirumuskan deklarasi Universal of Human Rights itu, deklarasi tentang hak asasi manusia dunia, itu ternyata kalangan agamawan tidak dilibatkan, apalagi kalangan ulama muslim. Sehingga salah satu poinnya adalah orang bebas untuk memilih agama atau berpindah agama. Nah, dalam Islam tidak ada hak untuk murtad. Itu ditentang sekali oleh para pendekar hak asasi manusia gitu istilahnya. Para pendekar toleransi itu nggak benar Islam itu. Kenapa nggak ada hak untuk murtad? Orang kan boleh memilih keyakinan yang sesuai yang dia sukai. Nah, dalam Islam tidak ada hak untuk itu. Jadi sejatinya kebebasan di barat telah menista kebebasan yang konon mereka junjung tinggi. Kan logikanya ketika mereka meminta orang untuk bebas berpendapat dan berbicara, bebas pula beragama, tapi kenapa kemudian mereka menista agama, menista Islam katakan? Kan harusnya dihargai orang memilih Islam sebagai agamanya, hargai dong, itu bagian dari hak kebebasannya. Saya memilih Islam sebagai keyakinan saya. Orang yang menjunjung tinggi nilai kebebasan untuk beragama, mestinya jangan salahin saya untuk meyakini Islam. Tapi anehnya justru disalahkan. Justru mereka nista itu, mereka larang itu. Kan
nggak benar seperti itu. Oleh karena itu, ketika PBB melalui UNHRC, United Nations Human Rights Council, itu membuat pasal larangan penistaan agama, ada protes dari masyarakat barat. Protesnya itu lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil dari 40 negara mendesak UNHRC menolak resolusi yang melarang penistaan agama. Jadi yang mereka teriakan adalah, biarkan kami menista dan melecehkan agama-agama. Biarkan saja orang memburuk-burukan agama. Begitu. Karena menjadi bagian dari keyakinan. Jadi sudah menjadi keyakinan akhirnya. Kebebasan mereka itu sudah jadi agama pada akhirnya gitu. Maka saya sering sampaikan, kalangan liberal itu inkonsisten gitu. Giliran ke orang-orang jangan fanatik terhadap agama, merekanya sendiri fanatik terhadap keyakinannya. Semua agama benar gitu. Jangan fanatik sama agama. Tapi ketika kita salahkan pendapatnya, dia nggak terima gitu. Nah itu inkonsisten. Lalu beliau berbicara tentang blasphemy, yang ini juga artinya penistaan. Banyak kasus contoh yang beliau sampaikan. Seperti bagi yang pernah belajar filsafat, kata beliau, akan mengenang Sokrates, seorang filsafat Yunani kuno yang menyuarakan kebebasan tanpa batas. Tetapi ternyata ajaran kebebasan yang dibawa filosof ini dianggap merusak moral anak muda Athena dan telah mengakibatkan kegusaran pada politisi dan pemimpin agama atau kepercayaan Yunani. Akhirnya Sokrates ini kan dihukum mati oleh para pemimpin di sana. Kemudian hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, jadi problemnya adalah di barat hak pemeluk agama untuk keberatan tidak mendapatkan tempat semestinya. Maka dari berbagai penistaan itu tidak semua atau bahkan mungkin tidak ada yang sampai ke pengadilan dan diberi hukuman. Karena dianggap agama itu urusan pribadi, urusan privat. Jangan dibawa-bawa ke ruang publik, jangan dilaporkan ke pemerintah. Makanya kan beliau ketika di Jerman ada yang protes, seorang profesor. Kenapa orang-orang kok pada nolak Ahmadiyah di Indonesia? Karena Ahmadiyah menista Islam, kata Prof. Hamid ini. Gak apa-apa, itu kan kebebasan bagi mereka, harus dihargai, harus dihormati. Kebebasan bagi orang-orang Ahmadiyah untuk mengucapkan itu, jangan dihalang-halangi. Nah, kata Prof. Hamid, kenapa pula masyarakat Kristiani di Eropa menolak saksi Jehovah dan dianggap sesat, lalu kemudian dihukum sesat oleh pengadilan di Eropa. Nah, profesor ini terdiam gitu. Hal yang sama juga terjadi gitu. Kenapa pula hal itu dilarang? Kan itu juga bagian kebebasan berpendapat kalau terjadi di masyarakat barat. Tapi di negara-negara Islam kebanyakan penistaan berakhir di pengadilan. Itu yang membedakan. Kemudian dalam buku Rasional Tanpa Menjadi Liberal, beberapa penulis menyampaikan pandangan terkait apa yang kita bicarakan malam hari ini. Kita pasti pernah mendengar kitab Darmo Gandul Gotoloco. Saya ada kitabnya, kitab Darmo Gandul dan Gotoloco ini di rumah. Tapi terjemahan bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Jawa, saya orang Sunda agak kurang paham. Saya beli yang bahasa Indonesia. Dalam kitab Darmo Gandul itu disebut, misalnya, yen nyebut Nabi Muhammad Rasulullah panunggal para nabi, Muhammad makaman kubur, rasa kang salah, mila ewah
bengok-bengok apa bengok-bengok. Enjing surup nekem dada selumikan, jungkir-jungkir ngaras siti. Nah, artinya apa, Pak? Ini kan penghinaan ya. Adapun orang yang menyebut nama Muhammad Rasulullah, Nabi terakhir, ia sesungguhnya melakukan zikir salah. Muhammad artinya makam atau kubur. Rasulullah artinya rasa yang salah. Oleh karena itu, ia itu orang gila. Pagi sore berteriak-teriak, dadanya ditekan dengan tangannya, berbisik-bisik, kepala ditaruh di tanah berkali-kali. Ini orang mengaku ini kejawen agama asli, keyakinan asli orang Jawa. Ternyata kejawen itu bikinan para misionaris, bikinan orang-orang Belanda. Kejawen itu dalam rangka apa? Menolak Islam dengan mengangkat kembali kepercayaan pra-Islam. Namanya proyek nativisasi. Nah, salah satu yang dihasilkan ya ini kitab ini, Darmo Gandol dan Gotoloco. Dalam kitab Gatoloco disebutkan Allah artinya olo, yakni jelek. Karena kemaluan lelaki atau perempuan itu jelek rupanya. Kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah artinya aku menyaksikan bahwa hidupku dan cahaya Tuhan serta rasa nabi adalah karena bersetubuhnya bapak dan ibu. Karena itu saya juga ingin melakukan bersetubuh itu. Makkah artinya bersetubuh, yakni perempuan yang memegang kemaluan lelaki kemudian dia mekakah berposisi untuk bersetubuh. Kurang ajar kan itu. Siapa yang buat kitab Gotoloco ini? Bukan Empu Gandring. Ini orang muslim awalnya, dia dimurtadkan oleh misionaris Belanda. Lalu dia membuat kitab ini. Jangan dianggap jadi kitab suci ini. Jadi penghinaan kepada Rasulullah itu udah ratusan tahun yang lalu udah dilakukan orang. Bukan hanya oleh juru bicara partai penguasa di India itu. Kemudian kita ingat kasus di Jerman, Marwa El-Serbini, muslimah Jerman asal Mesir yang 1 Juli 2009 dibunuh dengan sangat kejam oleh seorang non-muslim. Ini kasus ya, bukan berarti kemudian non-muslim semuanya nggak baik. Ini kasus, kita harus membedakan, tidak boleh mengeneralisasi. Sayangnya pihak luar selalu mengeneralisasi. Kalau pelakunya muslim nggak disebut oknum, nggak disebut kasus, tapi disalahin Islamnya, disalahin Al-Qur'annya. Kita nggak boleh sama-sama nggak benernya kayak gitu. Dibunuh di pengadilan di Jerman. Pada saat itu si akhwat ini, muslimah ini sedang hamil 3 bulan. Ia dihujani tusukan pisau sebanyak 18 kali di pengadilan. Meninggal seketika di ruang sidang. Dia hadir, Marwa El-Serbini ini, di sidang pengadilan karena mengadukan seorang pemuda Jerman bernama Alex yang menjulukinya sebagai teroris karena ia mengenakan jilbab. Jadi bertetangga, satu blok lah. Kalau ketemu, hey teroris gitu. Padahal nggak punya salah apa-apa, cuman karena dia pakai jilbab. Pada suatu kesempatan, Alex juga pernah berusaha secara paksa melepas jilbab Marwa. Nah, diadukan akhirnya ke pengadilan oleh Marwa ini karena dianggap sudah mengganggu si Alex ini. Hanya dua-duanya dihadapkan ke muka sidang. Tidak diketahui ternyata si Alex ini bawa pisau. Lagi sidang itu dia dekati Marwa, dia hujani tusukan tubuh Marwa ini. Sedang hamil 3 bulan, 18 kali tusukan. Tapi ini tidak jadi berita nasional di Jerman, tidak jadi berita internasional.
Double standarnya beda kalau pelakunya muslim. Nah, ini posisinya gitu. Ini fakta. Saya sedang tidak mengorbankan kebencian, tidak sedang ini kajian, ini faktanya seperti itu. Bukan saya yang nulis juga. Nah, yang terakhir, Ustadz Asep Sobari LC, beliau seorang pakar sirah Nabawiyah, menulis makalah judulnya Toleransi Nabi kepada Yahudi. Jadi kita tahu bahwa ada piagam negara tertulis pertama di dunia, namanya Piagam Madinah, Shahifah Al-Madinah. Piagam Madinah ini menerangkan bentuk dasar negara, mengatur hubungan antar kelompok masyarakat, hak dan kewajibannya kepada negara, kehidupan beragama, asas peradilan dan sumber hukum, dan lain-lain. Juga mengandung isu kemajemukan yang menjadi sorotan utama di Piagam Madinah. Karena penduduk kota Madinah itu bukan hanya muslim, ada Yahudi juga, ada Kristen juga. Terkait kaum Yahudi, dari 47 pasal Piagam Madinah terdapat 24 pasal yang menyebut kaum Yahudi. Dari 47 pasal ada 24 pasal. Jadi lebih dari setengahnya berbicara tentang kaum Yahudi. Bayangkan ini. Yang mencakup beragam isu, di antaranya status kewarganegaraan. Inilah yang suka jadi fitnah, jadi isu. Oh, kalau negara Islam, pemerintah Islam berdiri, nanti non-Islam jadi warga negara kelas 2 gitu. Biasanya itu ditakut-takutinnya. Kebebasan beragama, tanggung jawab bersama dalam bidang sosial, ekonomi dan keamanan, kebebasan berpendapat dan keadilan. Di halaman Piagam Madinah itu tertulis Nabi Muhammad menyatakan, wa inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya Yahudi Bani Auf satu umat bersama kaum mukmin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi otomatis kaum Yahudi memperoleh hak-hak selayaknya warga negara sama seperti yang dimiliki oleh warga muslim. Tidak ada perbedaan tentang hak sebagai warga negara itu. Jadi nggak ada istilah jadi warga negara kelas 2 itu. Salah satu yang terpenting dalam Piagam Madinah adalah hak kebebasan beragama. Lil Yahud dinuhum walil muslimin dinihim mawalihim wa anfusihim. Kaum Yahudi menjalankan agamanya sendiri, sebagaimana kaum muslim juga menjalankan agamanya sendiri. Ini berlaku bagi orang-orang yang terikat hubungan dengan Yahudi dan diri Yahudi sendiri. Jadi kalau urusan peribadatan, keagamaan, silakan masing-masing, bebas, asal jangan saling ganggu. Disebutkan dalam satu riwayat, bahkan Nabi pernah masuk ke sekolah agama Yahudi. Kalau kita mungkin ke madrasah, ke pesantren, Nabi pernah masuk meninjau sebagai kepala negara, bukan ke tempat ibadah ya, bukan ke sinagog, tapi ke sekolah agama Yahudi. Namanya Bait Al-Midras. Jadi Rasulullah pernah berkunjung, masuk lalu berdialog dengan para rabi Yahudi. Ini yang selalu digambarkan Rasulullah, di atas sorbannya ada sumbu bom gitu. Nah, itu majalah Jaren Posten di Swedia. Selain Rasulullah selalu dituduh sebagai hiperseks, juga dituduh pemicu kekerasan, mengajarkan kekerasan dan lain. Beliau masuk ke sekolah agama Yahudi meninjau gimana perkembangan madrasah ini, baik apa enggak, ngobrol dengan rabi Yahudinya, apa yang perlu dibantu oleh negara gitu. Itu obrolannya, dialognya. Termasuk dalam berjual beli, Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat di antara para sahabat, dagangnya di pasar Bani Kuinuko, pasarnya orang Yahudi. Dalam urusan dunia muamalah sah gitu. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, persiapan walimahnya itu
dengan Fatimah Az-Zahra itu ditangani oleh seorang Yahudi dari Bani Qainuqa. Jadi tendanya, dekornya itu oleh orang Yahudi. Gitu. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang menyakiti zimmi dalam negara Islam, maka sama dengan dia menyakitiku gitu. Kuat sekali konsekuensinya. Yang terakhirnya adalah terkait dengan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Sebenarnya motif dan tujuannya apa? Singkatnya disebutkan oleh penulis, apa motif atau alasan sebenarnya para pembesar Makkah dan Madinah menghina Rasulullah, yang kemudian itu diteladani oleh manusia yang tidak suka kepada Rasulullah sampai saat ini. Bila dicermati dengan baik, rasa benci bukan satu-satunya alasan mereka menghina beliau. Tetapi di balik semua itu, alasan paling mendasar sebenarnya adalah ketakutan. Quraisy takut terhadap sosok Muhammad SAW dan Islam akan meruntuhkan tatanan jahiliyah yang selama ini menguntungkan mereka. Jadi bukan hanya persoalan kebencian terhadap ajaran, tapi juga ketakutan akan hilangnya kekuasaan terhadap tahta, kekuasaan terhadap harta. Nah, begitu pula apa yang terjadi di India itu. Dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan mereka yang ada terhadap kehadiran kaum muslimin yang ada di India. Makanya ada larangan di sana, umat Islam nggak boleh masuk masjid. Kemudian di beberapa bagian umat Islam diintimidasi, didiskriminasi. Nah, ini untuk mengetahui posisi yang jelas terkait dengan kondisi kita saat ini, nasional maupun internasional, agar kita tepat menyikapi sesuatu terkait dengan kasus-kasus yang sama ke depannya. Jadi itulah saya kira yang akan terus terjadi, menjadi ujian bagi kita yang mudah-mudahan akan semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita dan menambah kecerdasan kita untuk tidak boleh melakukan hal yang sama, karena kita jelas bermoral, karena kita jelas beragama dengan baik, karena kita jelas bijaksana. Kita nggak boleh sama dengan mereka, dan kita telah memberikan teladan sebenarnya kepada dunia bagaimana umat Islam menjadi pengayom bagi umat-umat yang lain. Saya kira itulah materi kita pada malam hari ini. Ini sudah lewat azan Isya? Oh, belum. Saya kira sudah. Nah, karena itu sampai menunggu azan, barangkali ada tambahan atau ada pertanyaan, dipersilakan. Atau cukup? Baik, kita sambil itikaf menunggu Isya. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu untuk didiskusikan agar kita bisa benar menyikapi apa-apa yang terjadi di masyarakat kita. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.